sore hari ini Tuhan, Ya, kami boleh amin. ada di tempat Terima ini kasih, Tuhan. semua karena berkat kasih anugerahnya Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Bapa, kami memulai ibadah kami, kuasai roh jiwa tubuh kami, kuasai ruangan di mana kami berdiri, kami duduk. Kami hanya minta otoritas kuasa Allah bekerja dengan Amin. indah, dahsyat dan luar biasa. Firman-Mu berkuasa. Ketika firman disampaikan, kami berjanji tidak akan kembali dengan sia-sia. Percepat setiap langkah teman-teman kami yang belum tiba-tiba ke mereka juga ya Tuhan, sehingga mereka juga boleh memuji Tuhan, boleh menyembah Tuhan. Ketika kami memuji menyembah Tuhan, kami percaya Tuhan seperti dubai yang harum ke hadapan-Mu, dan bela Tuhan, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan disenangkan. Bapa, sekali lagi kami minta ampun kalau ada dosa, pelanggaran, perbuatan, tingkah laku, perkataan kami kalau ada menyakiti hati Tuhan. Tuhan ampuni kami. Ajar kami juga Tuhan mau mengampuni orang yang menyakiti hati kami, karena kami tahu ketika kami tidak mengampuni, Bapa kami di sorga pun tidak mengampuni. Hanya Bapa, saat ini Tuhan kami serahkan sekali lagi roh jiwa tubuh kami ke dalam kedaulatan Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu bekerja dengan indah, kuasa Roh Kudus-Mu bekerja dengan dahsyat dan ajaib. Kami terus membuka hati kami untuk memuji-Mu, menyembah-Mu. Sekali lagi Tuhan kami mengucap syukur. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan punya katakan, jiwaku haus Tuhan, jiwaku tenang bersama-Mu. Kita harus membuka hati kita di hadapan Tuhan. Amin. Dan kita persiapkan hati kita untuk boleh menyembah Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Sekali lagi kita, Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus, pulihkan
hadiratmu kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembahmu. Angkat tangan dan buka hati Tuhan. Izinkan terus Roh Kudus yang bekerja, izinkan terus Roh Kudus yang menjamahmu bekerja dengan ajaib ya Tuhan. Di hadiratmu kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembahmu. Dengan lembut dan buka hati sampai kau buka hatimu di hadapan Tuhan. Yes, izinkan terus Roh Kudus yang menyelidikimu, izinkan terus Roh Kudus yang akan membentuk kamu, izinkan terus Roh Kudus yang akan berkarya bagimu, bekerja dengan ajaib dan dahsyat di tempat ini Bapa. Kami yakin percaya ketika kami datang tidak seperti kami pulang mau kemenangan dari Tuhan. Kami yakin percaya ketika kami berjumpa dengan Tuhan, Tuhan yang sakit akan disembuhkan, yang terikat dilepaskan, punya beban masalah akan mengalami terobosan. Buka hati, angkat tanganmu, berikan suara
luar biasa. Amin. Masih tetap memuji Tuhan. Amin. Ya. Bersama malaikat kita tuh banyak loh yang menyaksikan, walaupun kita dibilang dihitung dengan jari, tapi Tuhan senang. Amin. Amin. Masih tetap memuji Tuhan. Amin. Katakan apa ya? Ku menang, ku menang. Kita semua jadi pemenang. Amin. Pemenang. Kita jadi pemenang. Yuk. Jangan loyo. Semangat semuanya. Amin. Amin. Katakan ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam
Saat dia panggil nama saya, Dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab semuanya. ya ya, ku jawab ya ya ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya ya ya. Oh giranglah, Semuanya bergirang. giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh girang, Semuanya bergirang. oh giranglah, Giranglah. giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. oh giranglah. Haleluya. Sekarang kalau keingetan silakan duduk kembali. Siapkan hatimu, teduhkan hatimu untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Ku rindu sabdamu ya Tuhan, ku rindu firman-Mu. Anggap pujian ini di hadapan Tuhan dan merupakan kerinduanmu. Katakan ku rindu sabdamu ya Tuhan. Kami rindu firman-Mu untuk berbicara, untuk menegur kami, membimbing kami. Yes, menghajar kami, bahkan mengingatkan kami. Katakan ku rindu sabdamu ya Tuhan. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh kepadamu kami berserah. Ungkapkan hatimu, katakan ku rindu sabdamu Tuhan. Buka hatimu di hadapan Tuhan. Izinkan Roh Kudus yang akan bekerja pada sore hari ini untuk berbicara kepada kami masing-masing ada di tempat ini. Dengan urapan yang baru, hamba-Mu Tuhan akan menyampaikan syatun-Mu. Dalam kuasa-Mu terus boleh bekerja ya Tuhan. Kuasa Roh-Mu kepadamu kami berserah. Katakan berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu sabda-Mu. Ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh kepada kami berserah. Mari kita bangkit berdiri. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Angkat tanganmu. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirman Tuhan. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Kami rindu ya Tuhan. Ku rindu menikmati sabda. Berfirman Tuhan. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirman, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda. Oh, ku rindu ya Tuhan. Ku rindu menikmati
sabdamu. Mari kita tunduk kepala kita. Bapa di surga, Tuhan Yesus, Haleluya. yang mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, sore yang indah, sore yang penuh kemuliaan di tempat ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami hadir, Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Kami ketika 2-3 orang berkumpul, Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Saat ini kami lebih dari bilangan ini Tuhan. Artinya kami juga memuji, memuliakan nama-Mu dengan kekuatan kami sini. Haleluya. Tuhan, kami tahu Tuhan, setiap Engkau yang hadir di tempat ini tidak akan mengecewakan kami Tuhan. Kami tahu setiap firman yang keluar dari Engkau tidak kembali akan sia-sia Tuhan. Kau urapin hamba-Mu untuk bagian pelayanan ini Tuhan. Setiap kalimat kata-kata tidak mencuri kemuliaannya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang mulia ini Tuhan yang kami sembah Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Kami siap mendengarkan sebagian sabda-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kamu sambut dengan sukacita. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Ini banyak malaikat di sini. Haleluya. Kursi-kursi di sini malaikat ini. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Ya, berkatilah orang yang hadir pada siang hari ini ya, walaupun kita jumlahnya nggak begitu banyak ya, tapi tahu Tuhan pasti hadir ada di tempatnya. Amin. Nah, hari ini saya mau khotbah tentang perikopnya adalah kasih kepada Allah adalah perintah utama. Kita baca Ulangan ayat 6:1-25. Jadi bisa baca kan? Agak panjang nih, nggak apa-apa, kita habisin dulu bacaannya. 1-25. Ulangan 6 ayat 1-25. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Yang ketiga, maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Yang kelima, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan padamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskan pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberitakannya kepadamu kota-kota yang besar dan yang baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga Ia memunahkan engkau dari muka bumi. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti
kamu mencobai dia di masa. Haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik, yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, dengan mengusir semua musuhmu dari hadapanmu, seperti difirmankan Tuhan. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan, dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita? Maka haruslah engkau menjawab anakmu itu, kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir, tetapi Tuhan membawa kita dari Mesir dengan tangan yang kuat. Tuhan membuat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar dan yang mencelakakan terhadap Mesir, terhadap Firaun dan seisi rumahnya di depan mata kita. Tetapi kita dibawanya keluar dari sana, supaya kita dapat dibawanya masuk untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti ini perintahkannya kepada kita. Amin. Firman Tuhan. Ya. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Amin. Ya. Luar biasa ya Tuhan, kalau kita baca ini, kasih kepada Allah untuk perikopnya adalah kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Ya. Nah, saudara, mungkin kalau bicara, mungkin ada sebagian asli orang Jakarta ya. Kalau saya dari Jambi ya, Pak ini Sulawesi Utara, Manado. Manado, ya Manado ya. Mungkin ada yang dari Sumatera, ada dari Kalimantan ya. Nah kita itu orang tuh perantau semua kan. Kalau dibicara perantau, ya asal lahirnya saya dari Jambi ya gitu. Mungkin istri saya juga dari Kalimantan. Nah, kita kalau bicara mau ditanya mau diberkatin nggak? Pasti mau, semua pasti mau, tentu mau. Ya, jawabannya adalah jika ditanya mau diberikan dalam segala hal aspek kehidupan kita, jawaban pasti semua mau sekali, ingin sekali ya. Nah, kemanapun kita pergi, dimanapun kita pergi, ya, dimanapun kita dudukin janji Tuhan pada nenek moyang, pada Abraham dan Ishak, Yakub, beranak cuculah yang banyak ya. Saya punya anak sudah 4, cucu sudah 7 ya, luar biasa ya. Itu memang janji Tuhan ya. Nah, turunannya sampai ke generasi sekarang ini, di mana Tuhan telah sediakan di suatu negeri yang melimpah madu dan susunya. Setiap Tuhan beri kita kemana tujuan kita pergi, Tuhan sudah sediakan. Percaya? Amin. Amin. Tuhan sediakan di madu susu yang banyak. Ya, jadi kita banyak orang yang kata, kenapa sepertinya saya belum diberkatin atau nggak diberkatin ya, dalam apapun, dalam bentuk apapun, kerja apapun kurang berhasil ya, apapun dalam bentuk apapun. Nah, itulah yang penyebabnya itu orang menilaikan bahwa pada Tuhan sudah sediakan. Nah, Tuhan kan janjikan begini. Kasih adalah pertama yang harus kita perhatikan. Kasih kepada Allah ya. Dalam perjanjiannya ya, ayat 5 kata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Sudah hati kita benar-benar udah kasih kepada Allah atau belum gitu. Nah, lalu yang dengan segenap jiwa ya, seluruh jiwa, roh jiwa, dan ada kita terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Nah, jiwa kita, pikiran kita ya sudah kepada Tuhan belum? Nah, dengan segenap kekuatanmu ya, apakah kita maksimal? Kita maksimal lah untuk kepada Tuhan. Nah, ketika seorang setia gak, taat kepada Tuhan gak, gitu ya. Nah, lalu ayat 6 dikatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, benar-benar perhatikan ya.
Nah, haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu. Tentu kita punya anak cucu, ya, anak cucu. Nah, kita tidak bosan-bosannya terulang-ulang untuk menyampaikan segala kasih kepada Allah seperti apa. Nah, dari kecil, makanya sejak kita, anak kita dari sejak kecil ya, kita sudah ngajarin untuk sekolah minggu itu ya, dia bawa ke sekolah minggu, itulah gunanya itu. Ya, anak-anak saya dulu semua dari sekolah minggu semua, dari ke gereja. Sejak saya tahun 83, 84 ya, 86 ya, 86 masuk 83 masuk sini, 86 bertobat Ibu Gem dulu ya, baru saya. Nah, ketika kami sudah udah ke gereja, kami udah bawa anak-anak ke gereja untuk mengenal Tuhan semua. Anak-anak udah cukup gede lah, belum udah cukup besar lah waktu itu dah gitu ya. Tapi mereka akhirnya tumbuh dewasa, kan mereka tahu Tuhan seperti apa. Jadi otomatis, nah kalau kita punya anak cucu, jangan bosen-bosen mengatakan kita harus pada Tuhan yang kita sembah, yang kita muliakan dulu ya. Nah, itulah harus kita berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakan. Apabila engkau duduk di rumah, duduk aja kita bicara tentang Tuhan ya. Apabila engkau sedang dalam perjalanan ya, dimana kita pergi, kita tetap cerita kebaikan Tuhan seperti apa ya. Kita bisa saat ini bisa naik mobil, bisa naik motor, bisa naik apa ya, kebaikan Tuhan gitu. Nah, apabila engkau berbaring, ketika kita tidur juga kita harus ceritakan kebaikan Tuhan. Waktu Tuhan melakukan sesuatu yang dari perbudakan untuk keluar dari tanah Mesir itu, dari perbudakan itu banyak mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan. Makanya kita juga mau meraih mujizat itu, kita harus cari Tuhan yang benar gitu. Ketika cari Tuhan yang benar, apa yang harus kita lakukan, kita harus ceritakan pada anak-anak cucu kita gitu ya. Nah, apabila engkau berbaring ya, apabila engkau bangun ya, bangun pagi juga kita cerita kebaikan Tuhan gitu. Jadi tidak bosan-bosannya kita menceritakan kebaikan Tuhan kepada anak cucu kita. Amin ya. Makanya sampai sekarang anak saya udah memang sekolah minggu ya, diceritakan dari kecil ya. Cucu saya juga semua ya, akhirnya mereka mengerti, akhirnya mereka bisa melayani Tuhan karena tahu Tuhan begitu baik ya. Dari kecil pengenalan Tuhan, dari kecil mereka mengenal Tuhan. Jadi tidak sulit kita untuk melakukan dengan jalan kebenarannya itu. Kebenaran adalah Tuhan sendiri gitu. Nah, itulah kasih kepada Allah perjanjiannya. Nah, yang pertama-tama adalah kasih ya. Kasih, kita tidak menyakiti hati Tuhan ya. Ketika kita tidak menyakiti hati Tuhan, kenapa kita mesti mengasihi Tuhan? Karena Tuhan dulu mengasihi kita. Karena kita upah dosa adalah maut. Karena kasihnya Tuhan kita harusnya kita kena hukuman mati ya. Karena Tuhan Yesus lahir ke dunia ini untuk menggantikan kehidupan kita dengan kasih yang begitu baik. Ada manusia yang kasih seperti Tuhan? Nggak ada. Hanya Tuhan sendiri yang bisa mengasihi manusia seperti itu. Nah, sebab itu begitu kasih Tuhan kepada manusia, kita harus balas kebaikan Tuhan. Kita harus mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan apa? Kita harus tidak boleh menyakiti hatinya. Perintahnya apa yang diperintahkan itu harus kita lakukan, harus kita dalam kehidupan kita, supaya agar kita hidup diberkati dalam segala aspek kehidupan kita. Nggak bilang bicara banyak uang ya, bicara kesehatan, bicara keluarga bahagia, damai sejahtera ya, sukacita, semua dalam kehidupan kita, agar Tuhan akan ketika kita mengasihi Dia, kita mendapat sukacita. Kita mengasihi Dia, kita mendapat damai sejahtera. Kita mengasihi Dia, kita merasa kehidupan kita rukun-rukun saja di rumah tangga maupun dimanapun kita berada. Amin ya. Nah, itulah kita harus mengasihi Tuhan. Kenapa harus kasih utama? Utama itu kasih Tuhan. Ketika seseorang mengasihi Tuhan,
kepada sesama pasti dia mengasihi. Ya, dia kalau tidak mengasihi Tuhan, kalau orang yang tidak mengasihi Tuhan, otomatis banyak di dunia ini sekarang, ini dunia kejahatan juga banyak. Ya, orang lihat kalau lihat di TV ada anak bunuh orang tua bunuh anak, banyak sekali karena mereka tidak mengenal Tuhan. Ketika mereka mengenal Tuhan, begitu mengenal Tuhan, mereka bisa hidupnya bahagia, tidak macam-macam menuntut ini, menuntut itu. Justru orang yang tidak mengenal Tuhan selalu menuntut tidak habis-habisnya. Kekurangan ini, kekurangan itu, kekurangan itu. Ada selalu merasa kekurangan. Tapi ketika kita orang yang mengenal Tuhan, kita tahu Tuhan memberi kita secukupnya, tidak akan kekurangan. Ya, Tuhan kan sudah janji. Kita ada di mana Dia memberikan janjinya pada madu dan susu yang penuh dengan pengharapan buat kepada anak-anaknya bagi yang mengasihi Dia, ya kan? Nah, ketika kita mesti koreksi, mungkin dalam selama ini banyak yang masih kita tidak lakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan. Nah, kita koreksi diri kita masing-masing, ya. Saya nggak tahu, kita masing-masing manusia pasti ada kekurangan itu. Nah, itulah kita sendiri yang mengoreksi bahwa benar gak sih saya ini, ya. Nah, makanya setiap dalam kita usaha, setiap kita bekerja, ya, kita harus libatkan Tuhan itu, ya. Simple aja, ya. Kalau misalnya ada mau usaha baru atau buka baru, ya, tanya Tuhan, beri petunjuk, ya. Jika bukan dari Tuhan, bukan ini Tuhan, ya, dari Tuhan, ya, Tuhan bukakan agar supaya kita tahu gitu. Tuhan akan pasti kita bisa ada aja gitu, ya. Tempat kita bekerja yang baru juga begitu juga, ya. Usaha baru, ya, dalam kehidupan kita juga begitu. Dan jadi semua apa yang kita lakukan kita harus libatkan Tuhan agar kita bisa mengasihi Tuhan adalah taruh Tuhan di nomor satu kan, di utamanya itu. Ketika Tuhan kita taruh utama, semua akan menjadi lancar gitu. Ya, jika kalau kita taruh Tuhan di nomor berapa, nomor belakang itu, sudahlah, itu karena bukan kamu kan, itu karena Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan kita ini. Ya, bagi orang percaya. Amin. Amin. Ya. Lalu yang kedua adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, ya. Nah, di ayat 13 adalah engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah cemburu yang di tengah-tengahmu. 13, ya, haruslah engkau bersumpah, ya. Nah, lalu yang 13 adalah, yang 15 adalah sebab Tuhan Allahmu adalah Allah cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Allahmu terhadap engkau, sehingga Ia memunahkan engkau dan dari muka bumi. Artinya kita jangan ada yang, dan kita tidak boleh dua hati. Kita adalah tujuannya kita, yang Allah yang kita sembah adalah Allah yang esa itu kan. Tadi kan sudah ada Allah yang tunggal itu, ya. Kita nggak boleh dua hati. Dua hati itu bicara tentang bukannya Allah bukan banyak patung aja, ya, seperti ya. Kita berharap pada seseorang, misalnya harap kepada manusia, ya, harap pada manusia bisa menolong kita gitu. Manusia bisa mengecewakan, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amin, ya. Nah, kalau kita mengharap pada bukan di luar Tuhan, ya, karena kita kenapa harus kita harap pada Tuhan? Karena Tuhan adalah sumbernya, ya, sumber berkat, sumber kesehatan, sumber segala-galanya
Tuhanlah yang sebenarnya yang memberikan kepada kita. Nah, kita kenapa kita nggak boleh dua hati? Ya banyak orang kalau pengen punya sakit mau cepat sembuh ya, ke dukun oke, ke Gunung Kawi kemana juga oke gitu. Nah itulah yang Tuhan nggak mau. Itu Tuhan karena dia maha cemburu ya itu adalah sebab Tuhan Allahmu adalah Allah cemburu di tengah-tengah kamu, supaya jangan bangkit murka Tuhan ya. Ketika kalau kita udah percaya Tuhan, yang udah percaya, tapi kita masih percaya sama Allah ilah yang lain gitu. Nah itulah Tuhan yang nggak mau Tuhan terhadap engkau, sehingga ia memunahkan engkau dari muka bumi ini ya. Jadi Tuhan bisa murka juga, bisa marah juga gitu ya. Ketika kita udah percaya dia, kita masih ya sama lah kan. Kalau dulu siapa kalau punya pacaran gitu ya, pacaran misalnya ya, kalau punya hati kepada orang lain lagi, marah nggak? Marah. Cemburu kan? Ya cemburu kan? Gitu kan? Geli. Nah itu yang pernah ngalami pasti tahu lah. Edwin belum ya? Belum ya. Kalau punya pacar, coba lihat pacar bisa berantem bisa ini loh ya. Nah begitu Tuhan juga begitu. Tuhan nggak mau diduakan ya. Ingat, kita jangan duakan Tuhan. Ketika kita fokus Tuhan yang kita sembah tuh ya sanggup melakukan segala perkara, amin ya. Untuk mujizat bagi Tuhan mah kecil ya, buat kesembuhan diberkati itu semua kecil. Tapi ketika kalau kita mendua Tuhan, hati-hati, itulah yang membuat penghambat kita, karena selalu ada terhalang dari itu. Itu jangan sampai dua hati Tuhan gitu ya. Nah itulah, engkau harus takut akan Tuhan ya Allahmu, kepada dia haruslah engkau beribadah, demi namanya haruslah engkau bersumpah ya. Lalu seterusnya adalah wajib yang kita lakukan ya, itu kalau kita bicara ke 10 perintah Allah kepada bangsa Israel ya, adalah jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan itu ya, di Ulangan 5 ya ayat 11 ya. Ya, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Menyebut nama Tuhan sembarangan banyak terjadi juga pada orang yang nggak ngerti ya gitu ya. Itu nama Tuhan tuh sangat mulia, sama kudus, itu yang jangan sembarangan. Banyak orang suka bilang saya demi Tuhan. Tuh, ingat tuh, hati-hati loh. Demi Tuhan itu, Tuhan itu kan banyak orang padahal dia penipu. Seorang penipu dia bisa pakai nama Tuhan, itu hati-hati itu. Itu yang menjadi kutuk kepada kita. Itu Tuhan, nama Tuhan tuh nggak boleh sembarangan. Begitu. Ya. Demi Tuhan. Kayak banyak kan gitu kan. Ya. Nah itu yang nggak boleh itu. Ya. Nah itulah janji, itu 10 perintah Allah itu yang kita lakukan, benar-benar kita lihat nama Tuhan itu jangan dipermainkan gitu ya. Jadi hati-hati ya ketika kalau kita pakai nama Tuhan sembarangan ya. Lalu apalagi ya, selanjutnya adalah hormati ayahmu ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umur dan baik keadamu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu ya. Nah orang tua harus kita hormatin, betul apa betul? Ya, betul. Betul. Kalau kita mau diberkatin, orang tua harus kita hormatin ya. Jangan sia-siakan orang tua, karena orang tua lah yang berkat yang Tuhan berikan pada orang tua untuk membesarkan kita ya. Jangan nggak tahu diri, seperti di TV kan saya lihat, waduh orang kalau bunuh orang tua tuh seenak banget gitu ya.
Nggak tahu orang tua tuh kalau ingat nggak ketika orang punya anak kecil ya, kalau tengah malam bangun kasih minta susu bangun nggak? Bangun. Bangun, ya kan? Jadi ya itulah. Iya. Jadi payah itu orang tua itu bukan main itu, ya. Jadi jangan disia-siakan. Memang dari dulu ya, dari zaman cungko juga, kalau orang tua nggak disayang, nggak dihormatin, kamu berkatnya juga menghambat dari Yang bisa berkat. membunuh itu perkataan. Iya, Nah, betul. terlalu kejam gitu ya. Iya. Baru-baru ini kan ada Hmm. dosen itu bunuh itu orang. Yang bikin rumah itu ya mati kan? Ya, Cuma dibilang bego aja gitu. Ya, jadi- bunuh dia mah. ya itu jadi hukum Allah. Jadi hukum Allah ya, yang main-main ya. Yang orang tua tuh mesti disayang ya. Ketika kita sayang orang tua ya, kita juga pun diberkati juga ya. Nah, lalu yang berikutnya adalah jangan membunuh ya. Kita tanpa sadar sudah masuk ke dalam luar kuasa Tuhan ya. Orang bunuh tuh kerasukan setan semua itu. Ya, semua kerasukan setan membunuh ya, membunuh karakter juga nggak boleh juga ya. Membunuh orang usahanya juga nggak boleh juga gitu ya. Yang membunuh tuh banyak sekali namanya membunuh. Bukan hanya mentikam dengan kematian, bukan. Usaha pekerjaan, orang punya usaha, orang punya apa kan, banyak orang kan membunuh usahanya. Contoh-contoh ya, orang lihat si A rame tokonya, dia sepi, ya, macam-macam, pakai akal-akal, misalnya jual makanan dimasukin lalat lah, dipakai apalah, diisiui lah apa, nah, itu yang boleh, nggak boleh gitu ya. Nah itulah membunuh, namanya membunuh usaha pencarian orang gitu ya. Lalu jangan berzina ya. Berzina itu ya selingkuh ya, zina rohani, pencabulan apa segala itu jangan kita lakukan itu ya. Lalu jangan mencuri ya, mencuri kemuliaan Tuhan, sakit di hati Tuhan itu mencuri semua ya. Lalu apa? Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesama ya, artinya banyak orang berbohong ya. Saksi dusta itu pasti bohong gitu ya, bukan asli seperti begitu, tapi dibohongin gitu ya. Bohong semua dosa nggak? Dosa. Nah, bohong kecil dosa nggak? Dosa. Besar dosa. Dosa. Ya, semua dosa betul ya. Jadi bohong itu nggak ada bohong kecil, bohong besar gitu ya. Semua dosa ya. Nah, jangan menginginin istri sesamamu ya. Jangan menghasrat rumahnya atau ladangnya ya. Terus apa ya? Atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jadi jangan ingin memiliki orang lain yang dia miliki itu ya, apapun gitu ya. Nah, istri nggak suami orang ya, nggak ladangnya ya, nggak dia lembunya, binatangnya segala macam itu ya. Jangan mengingini. Yang punya kita, milik kita ya kita punya gitu. Yang Tuhan berkati kita ya kita punya. Kita jangan mengingin orang yang lain punya gitu ya. Nah, itulah yang harus kita perhatikan dan seterusnya ya. Jangan ingin. Nah, Ibrani 12 ayat 14 kata, berusaha hidup damai dengan semua orang yang bekerjalah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan ya. Nah, lalu kita harus kejarlah kekudusan ya. Setiap yang Tuhan lakukan, karena sejak Tuhan melakukan, kita serupa dengan Kristus gitu. Karena dia kudus kan, Tuhan kudus kan. Nah, kita harus kejar kekudusannya seperti Tuhan gitu. Tapi kita bukan Tuhan, kita maksudnya cara karakternya Tuhan kita belajarin gitu. Amin ya. Jadi dalam segala yang kita aspek dalam kehidupan kita ya, semua Tuhan yang dinomorsatukan ya. Di sini katakan kasih kepada Allah adalah perintah utama pertama, kasih ya. Kalau kita kasih kepada Tuhan, pasti kita kasih kepada sesama, keluarga,
teman, tetangga, sahabat, ya. Tentu kita tidak menyakitin, tidak menjahatin. Itu otomatis semua kita, kalau orang yang tidak takut akan Tuhan, apa yang dilakukan sesuka-suka dia lakukan aja gitu. Ya, ketika kita takut akan Tuhan utama, pasti semua jalan dengan mulus, dengan baik gitu. Ya, makan tidur enak, ya, hidup dengan sukacita, damai sejahtera, ya, semua keluarga yang bahagia, ya, itulah yang harus kita lakukan. Amin. Ya, kemudian sore ini firman Tuhan adalah tentang kasih kepada Allah utama. Amin. Amin. Ya. Kita nyanyi lagu apa ya? Nah, ayo bukan bantu ya. Pakai lagu dia aja. Kasih Yesus. Kasih Yesus. Yesus tidak dalam hidupku, kasih hati dan jiwaku, tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus, Yesus tidak dalam hidupku. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau meresponi firman Tuhan malam hari ini. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Angkat tanganmu. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hati. Dalam kasih-Ku merasa teduh. Sekali lagi angkat pujian di hadapan Tuhan. Yesus tidak dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwa. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hati. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Musik mengalir dengan lembut. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi kami yakin percaya bahwa kasih-Mu mengimpartasi ke dalam hidup kami, dan kami juga mengasihi Tuhan. Ada beberapa hal Tuhan yang diajarkan pada sore hari ini untuk kami sungguh-sungguh untuk mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan adalah mencintai Tuhan sepenuhnya. Mengasihi Tuhan karena kami tidak mau melenceng kepada Allah-Allah yang lain. Karena Bapa, sore hari ini biarlah Tuhan firman-Mu boleh diteguhkan di dalam hidup kami, sehingga Tuhan kami bukan saja pandai mendengar, tapi kami mau melakukannya. Memberkati hamba-Mu di mana Tuhan, hamba-Mu yang terbatas, Tuhan Kau pakai dengan ajaib dan Kau dengan heran, sehingga Tuhan setiap firman disampaikan kami percaya tidak akan kembali dengan sia-sia. Dalam pelayanan, dalam Tuhan keluarga Tuhan Engkau berkati, dalam kesehatan Tuhan Engkau berkati, sehingga Tuhan setiap langkah hidup hamba-Mu boleh selalu menyenangkan hati Tuhan. Bapa, saat ini ya Bapa, kami bersyukur karena kami tahu di balik ucapan syukur ada keajaiban Tuhan, ada kuasa Tuhan terus boleh bekerja
dan firman Tuhan boleh bertumbuh bahkan berbuah lebat di tempat ini. Engkau pakai Tuhan komunitas kami pada saat yang ada di tempat ini sehingga Tuhan mereka dapat menjangkau jiwa-jiwa. Kami bersyukur Kau sore ini Kau tambahkan bilangan 1 jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Bila Tuhan kami semua Tuhan dihidupkan, kami tidak pelit, kami mau Tuhan membagikan firman itu kepada siapapun, dan kami percaya Tuhan kami Tuhan boleh menjadi contoh di mana kami Tuhan boleh segambar dan serupa dengan Kristus. Terima kasih ya Bapak, Kau memberkati Tuhan pemain musik kami Pak Yoga Tuhan, Kau pakai dengan ajaib Tuhan, talenta yang Kau berikan, jari jemarinya Tuhan Kau rapi sehingga Tuhan ketika Tuhan dia memainkan musik kami pada suasana surgawi itu akan mengalir dengan ajaib dan luar biasa. Kau memberkati Edwin Tuhan yang sepanjang hari melayani Tuhan, dari yang umur sampai di tempat ini pemirsa, di masa muda ini Kau pakai dengan ajaib, Kau pakai dengan luar biasa, kesehatannya Kau pelihara dan pekerjaannya Tuhan Tuhan berikan yang terbaik, dan juga Tuhan kelak Kau memberikan Tuhan jodoh yang terbaik, yang takut akan Tuhan, yang seiman, yang boleh sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Memberkati Tuhan keluarga Edwin Tuhan, mamanya juga Tuhan Kau berkati, dan seberapapun kami yang hadir malam ini kami percaya Tuhan berkat-Mu yang sama juga melimpah atas diri kami. Sebagai ucapan syukur kami Tuhan, kami akan memberi persembahan. Kiranya setiap rupiah persembahan kami terus boleh menyenangkan hati. Uang kalau di tangan kami adalah benda mati, tapi uang itu kalau ditaruhkan di tangan Tuhan, kami percaya Tuhan banyak jiwa diselamatkan, banyak dipergunakan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberkati setiap orang yang memberi dengan Tuhan sukacita, dengan hati Tuhan, dengan hati yang sukacita memberikan persembahan. Dan bagi mereka Tuhan belum sempat memberi, biar Tuhan Kau juga memberikan berkat yang sama sehingga pada minggu yang akan datang mereka juga akan memberikan yang terbaik. Kami teringat Tuhan kepada teman-teman kami yang sore hari ini tidak hadir. Kami tahu Tuhan banyak Tuhan yang mengalami Tuhan sedang sakit, Tuhan Kau tolong, Kau sembuhkan. Anak-anak sekolah minggu tidak hadir Tuhan, yang banyak mengalami sakit batuk, pilek, bahkan sakit perut sekalipun, dan sakit panas Tuhan Kau tolong, Kau jamah mereka masing-masing ada di rumah, dan Kau pulihkan, Kau sembuhkan sehingga minggu akan datang mereka boleh hadir kembali untuk memuji menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Ada pengumuman? Haleluya, semuanya diberkati. Amin. STK Sorga di Keluargaku setiap hari Selasa pukul 19 ada di gereja Bungur ya. Dapat menghubungin Ibu Nani 0878 berapa lagi tuh? Bin 7746 6026. Nah, terus setiap hari Rabu jam 7 malam persekutuan doa di tempat ini tetap. Jadi kalau teman-teman kita yang tidak hadir, ingatkan kembali satu dengan yang lain bahwa hari Rabu tetap ada ibadah jam 19 malam. Terus doa syafaat. Nah, setiap hari Kamis doa syafaat bertempat di Cengkareng dan juga di rumahnya Ibu Ayub. Bagi kita yang punya kesempatan, bagi kita yang terpanggil untuk berdoa untuk bangsa dan negara kita, karena kita percaya bahwa bangsa dan negara kita adalah keluarga kita. Yuk kita gabung bersama, kita berdoa syafaat bersama. Lagi, ibadah raya ya. Berarti bulan berganti bulan, udah masuk lagi September ya, 3 September 2023 pukul 11 ya, dilayani oleh Bapak Pendeta Suryanto, Bapak Gembala kita, disertai dengan perjamuan kudus dan ada live streamingnya ya. Biasanya pasti akan dibagikan melalui grup. Oke Pak. Dan sore hari seperti jam segini ya, tanggal 3 September 2023 pukul 16 ya, juga ada hadir kembali di tempat ini. Kita boleh bergabung bersama, kita boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan.